kami dari kelompok 3 keamanan cyber. Di sini kami akan mempresentasikan tentang jurnal yang kami buat, yaitu analisis tata kelola keamanan informasi dan efektivitas program security awareness keamanan cyber. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Ketua kelompoknya itu Sugi Imanullah, lalu ada saya sendiri Dian Regustan Ilhami, dan ada Kayla Zahwa. Untuk latar belakang dan urgensi, ancaman rekayasa sosial yaitu akselerasi transformasi digital memicu perluasan permukaan serangan cyber secara masif. Penjahat cyber kini bergeser dari eksploitasi sistem teknis murni ke manipulasi psikologis manusia melalui taktik phishing yang manipulatif. Metode phishing ini memanfaatkan kelengahan pengguna dalam mengidentifikasi kredensial palsu demi mencuri data sensitif korban secara sukarela. Untuk kerentanan di lingkungan kampus, mahasiswa seringkali memiliki literasi dasar pertahanan cyber yang rendah, ditandai dengan penggunaan kata sandi yang berulang dan ketidakwaspadaan terhadap validitas URL. Kerentanan individu ini diperparah oleh absennya kebijakan formal atau SOP dan program edukasi terstruktur dari pihak institusi pendidikan tinggi. Untuk tujuan penelitiannya di sini adalah yang pertama, analisis dan pengurangan resiko, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik taktis dari tautan phishing aktif yang beredar di masyarakat menggunakan investigasi OSINT. Selain itu, riset ini mengukur secara objektif tingkat kesadaran cyber dasar mahasiswa serta memetakan kesenjangan tata kelola informasi di institusi. Lalu untuk solusi dan validasi praktisnya, yaitu tujuan selanjutnya adalah merancang dokumen SOP manajemen kata sandi yang kuat dan membuat poster edukasi pertahanan cyber yang aplikatif. Seluruh perancangan solusi ini kemudian divalidasi efektivitasnya secara praktis melalui skenario simulasi tabletop exercise atau TTX. Untuk metodologi dan alur penelitiannya itu, untuk di TK pertama ada OSINT, yaitu investigasi aman tautan phishing via sandbox platform urlscan.io. Untuk TK keduanya yaitu audit, adalah survei kesadaran cyber daring kepada 15 responden mahasiswa. Untuk TK ketiganya penilaian, jadi pemetaan celah keamanan tata kelola institusi dan analisis risiko. Untuk TK 4-nya ada solusi, yaitu survei kesadaran cyber daring kepada 15 responden mahasiswa, dan TK 5 yaitu validasi, yaitu uji skenario simulasi tabletop exercise pada 5 responden. Hasil investigasi teknis OSINT, manipulasi teknis dan psikologis. Investigasi OSINT menggunakan platform urlscan.io mengungkap bahwa penyerang menyamarkan tautan dengan reverse proxy Cloudflare dan menggunakan sertifikat SSL atau TLS gratis berumur pendek untuk mengelabui korban. Taktik paling berbahaya dijumpai pada penyalahgunaan Google Form atau Leaving of the Land. Taktik ini berhasil meloloskan diri dari deteksi filter keamanan email otomatis karena memanfaatkan reputasi infrastruktur terpercaya milik Google. Untuk hasil survei kerentanan mahasiswa, kami telah melakukan survei terhadap 15 responden mahasiswa dan hasilnya cukup mengejutkan karena menunjukkan pola risiko yang sangat merata di 3 area kerentanan utama dasar. Bisa kita lihat di layar, ada 3 celah keamanan besar yang masing-masing mencatat persentase kegagalan merata di angka 46,7%. Pertama, mahasiswa sangat rentan mengisi form palsu yang diiming-imingi hadiah. Kedua, kebiasaan buruk menggunakan kata sandi atau password yang berulang untuk berbagai akun. Dan yang ketiga, kelalaian dalam tidak memindai atau scan USB drive asing sebelum dicolok ke perangkat. Angka 46,7% ini adalah alarm keras bahwa hampir separuh dari responden kita masih abai terhadap praktik dasar keamanan cyber. Analisis risiko tata kelola cyber. Kami memetakan 3 ancaman utama berdasarkan tingkat kemungkinan atau likelihood, dampak atau impact,
tingkat risiko serta konsekuensi operasionalnya bagi kampus. Yang pertama, kebocoran kredensial pengguna. Ini berada pada level kritis, kemungkinan terjadinya sangat tinggi 5 dari 5, dengan dampak yang sangat tinggi pula. Dampak operasionalnya fatal, yaitu bisa terjadi pengambil alihan akun portal mahasiswa secara massal di jaringan internal. Yang kedua, infeksi malware perangkat masuk dalam level tinggi, kemungkinan terjadinya 4 dari 5 dengan dampak sedang. Risiko ini dapat mengakibatkan kehilangan data lokal mahasiswa serta adanya potensi penyebaran malware secara lateral atau meluas ke seluruh jaringan kampus. Yang ketiga, ketiadaan alur respon insiden. Ini juga berada pada level tinggi, kemungkinannya sudah pasti 5 dari 5. Karena sistem mitigasi kita belum siap dengan dampak yang tinggi. Konsekuensinya adalah keterlambatan penanganan saat ada serangan aktif yang ujung-ujungnya akan memperluas kerusakan sistem secara keseluruhan. Kesimpulannya, jika kerentanan dasar di slide sebelumnya tidak segera kita benahi, maka tata kelola cyber kita berada dalam ancaman risiko kritis dan tinggi seperti yang tertera di sini. Selanjutnya yaitu rancangan SOP dan kampanye kreatif. Yang pertama, SOP manajemen data sandi. Dokumen SOP mewajibkan penggunaan passphrase minimal 12 karakter yang unik, autentifikasi 2 faktor 2FA di akademik, serta verifikasi manual alamat sebelum login. Pengguna gelang keras distribusikan kata sandi melalui pesan teks atau pengisian pada formulir pihak ketiga yang tidak terverifikasi. Yang kedua ada sosialisasi dan penegakan aturan. Kepatuhan dipantau secara berjenjang oleh unit IT, mulai dari peringatan otomatis, pemblokiran sementara, hingga penangguhan akses penuh jika terjadi pelanggaran berulang. Edukasi ini diperkuat lewat poster visual pahlawan cyber kampus guna mensosialisasikan indikator bahaya, red flags, phishing secara intuitif. Selanjutnya ada hasil dan evaluasi dan hasil validasi TTX. Validasian respon aman 80%. Pengujian draft SOP dan draft poster dilakukan melalui simulasi tabletop eksersis TTX dengan skenario manipulasi pesan darurat terhadap 5 responden mahasiswa terpilih secara independen. Hasil observasi terstruktur mencatat peningkatan pemahaman yang signifikan. 4 dari 5 peserta berhasil mempraktikkan respon aman dengan memeriksa validasi URL, mengirim dan menolak mengklik tautan palsu. Yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Temuan utama penelitian bisa membuktikan bahwa pertahanan cyber tidak bisa mengandalkan mitigasi teknis semata, melainkan harus fokus memperkuat faktor manusia. Aktualisasi dan standar operasional format SOP yang didukung alat peraga visual terbukti efektif meningkatkan kesiapan pertahanan cyber mahasiswa. Saran dan langkah lanjutan. Institusi disarankan mengadopsi program simulasi phishing secara rutin dan mempublikasikan alur kontak pelaporan insiden yang lebih mendetail. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan sampel yang lebih besar dengan desain pelacakan cohort guna mengukur perubahan perilaku aktual pengguna. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.